Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Pada kesempatan pagi ini kami akan mensimulasikan atau mendemonstrasikan bagaimana melaksanakan tes TOEFL yang diselenggarakan oleh Speak Up English Speaking Malang. Langkah-langkah yang harus dilakukan teman-teman bisa ikuti petunjuk dari tutorial kali ini. Pertama, teman-teman buka file browser teman-teman, bisa menggunakan Google Chrome, ya. Kemudian ketikkan alamat speakup.co.id pada Google Chrome teman-teman dan tekan enter. Baik teman-teman, setelah kita membuka halaman website official Speak Up Malang, ya, pastikan koneksi teman-teman stabil dan tidak terputus-putus. Karena ini adalah ujian online, maka harapannya penggunaan internet itu harus bisa lebih baik. Baik, selanjutnya setelah kita membuka halaman official website dari speakupmalang.com, kita klik pada menu yang bertuliskan TOEFL Test. Kita klik, kemudian teman-teman akan dibawa pada halaman ujian tes TOEFL, ya. Pada kesempatan ini kami akan mensimulasikan dengan menggunakan simulasi tes TOEFL. Tapi nanti saat ujian berlangsung, teman-teman bisa melaksanakan simulasi terlebih dahulu atau bisa langsung menggunakan TOEFL for Asia untuk pelaksanaan ujiannya. Kita klik pada simulasi tes TOEFL ini, ya. Baik, setelah teman-teman mengklik, teman-teman harus melakukan login terlebih dahulu atau diwajibkan untuk login dengan menggunakan alamat email teman-teman yang sudah didaftarkan pada institut dan menggunakan password berupa NIM dari teman-teman, ya. Jadi saya ulangi, username-nya adalah berupa email teman-teman yang sudah didaftarkan pada institut, ya. Kemudian untuk passwordnya adalah nomor induk mahasiswa atau NIM dari teman-teman masing-masing, ya. Misalkan di sini saya akan menggunakan email saya. Kemudian setelah kita masukkan username dan password, kita tekan tombol login. Setelah teman-teman berhasil login, ya, ke dalam halaman tes TOEFL ini, teman-teman harus atau diwajibkan untuk merubah password yang telah teman-teman masukkan barusan, ya. Baik, kita masukkan password yang barusan saja dimasukkan, ya, yaitu adalah nomor induk mahasiswa dari teman-teman. Kemudian pada new password, ini adalah password yang akan digunakan oleh teman-teman untuk login berikutnya, ya. Apabila nanti suatu saat akan ikut lagi pada tes TOEFL, jadi bisa login sesuai dengan login yang sudah dirubah, ya. Di sini persyaratan untuk passwordnya yaitu harus memenuhi kaidah yang sudah diberikan dari tes TOEFL itu, yaitu minimal menggunakan 8 karakter, minimal menggunakan 1 digit, dengan satu huruf kecil dan 1 huruf besar, serta penggunaan karakter tanda baca, ya teman-teman, ya. Jadi seperti itu. Itu syarat yang harus diisi pada password baru teman-teman. Baik, ini sekarang ini sudah saya isi, kita ganti passwordnya. Baik, ketika password berhasil dirubah, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Kita langsung masuk pada continue. Nah, setelah itu kita bisa pilih di sini course apa yang akan kita lakukan untuk tesnya, ya.
pada kesempatan ini saya akan mencoba simulasi tes TOEFL ini. Kita klik pada judulnya. Ya. Pada simulasi tes TOEFL ini tersedia 3 section ya, teman-teman ya. Jadi ada section 1, section 2, dan section 3. Di sini masing-masing section itu tergantung dari section sebelumnya. Maksudnya, jadi kalau misalkan mau mengerjakan section 2, section 1 harus sudah selesai terlebih dahulu. Di mana section 1 ada section 1 bagian A, ada section 1 bagian B, dan section 1 bagian C. Section 1 bagian B akan bisa dikerjakan setelah menyelesaikan pada section bagian A. Begitu seterusnya, yaitu section bagian C bisa dikerjakan setelah menyelesaikan dari section 1 bagian B. Jadi seterusnya seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman diwajibkan untuk melaksanakan ujian ini secara urut, ya. Coba kita klik pada section 1 bagian A. Kemudian setelah masuk pada bagian ujian, teman-teman harus membaca direction yang sudah disediakan dalam halaman soal serta waktu yang dibutuhkan dalam ujian ya. Pada contoh ini di sini kita diberikan waktu 10 menit dan pelaksanaan sampai 28 November. Perlu diingat ya, teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa teman-teman hanya bisa melakukan sekali dalam ujian. Jadi tidak ada pengulangan untuk ujian. Oleh karena itu harus dicermati, dibaca dengan baik-baik soal yang diberikan dari halaman ujian ini, teman-teman. Untuk melanjutkan ujian, teman-teman klik pada item quiz now. Kita klik, kemudian di sini adalah peringatan waktu ya, bahwa waktu yang akan ditempuh dalam ujian ini adalah 10 menit. Kemudian pilih start item. TOEFL review exercise, skills 1 through 17. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Baik Number teman-teman, 1. ini adalah soal Could you listening put some nomor more wood in 1 the yang harus fireplace? didengarkan I'll have to bring some in from audionya outside. yang berjalan secara What otomatis. does the man imply? Kemudian kalau sudah, jadi audio yang otomatis diputar ini, dia tidak bisa diulangi lagi teman-teman. Jadi pastikan bahwa suara komputer atau suara audio yang teman-teman gunakan, device yang teman-teman gunakan, pastikan berfungsi dengan baik dan volumenya keras, sehingga bisa terdengar dengan baik. Karena audio yang diputar dari masing-masing soal pada listening hanya 1 kali. Dan tidak bisa diulang ya teman-teman ya. Jadi saya pastikan teman-teman audionya harus berfungsi dengan baik sebelum mengambil tes TOEFL ini ya. Setelah soal pertama dikerjakan, teman-teman bisa melanjutkan soal kedua dengan memilih next page. Number 2. Alice, I thought you were working late tonight. I was supposed to, but my conference was called off. What happened to Alice? Ya, baik teman-teman. Ya. Pada section 1 part A ini soalnya sebenarnya ada sekitar 30 soal ya. Jadi banyak sekali. Namun pada contoh simulasi ini teman-teman hanya disajikan dengan 2 soal saja. Sehingga di sini langsung muncul finish item. Ya. Artinya, kalau muncul tombol finish item, ini teman-teman berada pada soal terakhir. Gitu ya, teman-teman ya. Dan teman-teman tidak bisa mengulang atau kembali pada soal berikutnya. Sehingga teman-teman harus memastikan bahwa pada setiap soal, teman-teman sudah menjawab dengan baik atau menjawab dengan benar. Untuk melanjutkan pada part B atau soal-soal berikutnya, kita selesaikan dulu pada part A-nya, pada bagian A ini dengan menekan tombol finish item. Kemudian,
setelah kita menekan tombol finish item, maka akan muncul summary of item atau tabel yang menginformasikan bahwa semua soal sudah terjawab atau belum. Ya. Kemudian jangan lupa setelah semuanya tampil, kita tekan tombol submit all and finish untuk mendapatkan hasilnya. Karena kalau kita tidak mensubmit all and finish, maka jawaban kita tidak akan tersimpan. Ya. Oke, kita tekan tombol submit all and finish. Kemudian kita tekan konfirmasi lagi, submit all and finish. Dengan menekan tombol submit all finish, berarti bahwa teman-teman sudah menyelesaikan bagian section 1 part A, ya. Dengan ditandai finish pada statusnya yang disubmit tanggal 23 November ya. Kemudian untuk melanjutkan pada ujian berikutnya, teman-teman tinggal scroll halaman ke bawah. Nanti kita lihat pada navigasi pojok kanan paling bawah, di situ ada section 1 part B, artinya kita melanjutkan pada soal berikutnya yaitu section 1 part B. Persyaratan untuk bisa melaksanakan section 1 part B, teman-teman harus menyelesaikan soal pada section 1 part A dan mendapatkan skor atau grade lebih dari 1%. Yang artinya apabila teman-teman soal pada section 1 part A ada yang benar dan lebih dari 1%, bisa melanjutkan ya. Kita tekan section 1 part B yang ada pada pojok kanan bawah. Ya, seperti biasa pada masing-masing section ada masing-masing kuis, teman-teman harus diwajibkan membaca direction yang disediakan oleh soal ya. Dan kemudian mengamati juga waktu yang disediakan. Karena apabila teman-teman mengerjakan lebih dari waktu yang disediakan, maka soal akan secara otomatis tersubmit atau tersimpan dengan sendirinya. Sehingga soal yang belum terjawab maka akan bernilai 0. Bisa dimengerti teman-teman ya? Oke, kita lanjut dengan melakukan item quiz now. Untuk melanjutkannya, kita tekan start item. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Number 2. Where does the conversation probably take place? Ya, baik teman-teman. Pada section part B ini, teman-teman akan mendengarkan sebuah percakapan yang cukup panjang pada soal pertama yang digunakan untuk mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Jadi satu conversation akan berfungsi untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya. Pada simulasi ini ya kita hanya disediakan 5 soal saja ya sebagai contoh, nantinya bisa teman-teman lakukan ya. Tapi yang jelas nanti soalnya cukup banyak ya teman-teman. Jadi
Number Ini 5. hanya What sekedar does the woman contoh tell the saja. man to do tomorrow? Kemudian kalau sudah selesai, kita tekan finish item untuk menyelesaikan section 1 part B. Seperti biasa, di sini ada sebuah kuis navigasi yang bertanda abu-abu. Ini artinya soal sudah dijawab oleh teman-teman dan di sini ada tabelnya untuk mengetahui jawaban sudah terisi atau belum. Untuk menyelesaikannya, kita tekan tombol submit all and finish. Kemudian submit all and finish. Sehingga di sini muncul informasi bahwa status ujian pada section part B telah selesai dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman akan bisa melaksanakan section 1 part C apabila section 1 part B telah dikerjakan dengan benar, minimal 1% dari total soal yang tersedia benar, baru bisa mengerjakan section 1 part C ya. Baik, mungkin untuk tutorial kali ini hanya sampai pada section part B saja. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri melalui akun masing-masing ya. Nah, yang perlu diingat bahwa section 1 itu berisi listening, sehingga teman-teman harus benar-benar memfungsikan audionya pada alat teman-teman masing-masing, baik itu komputer maupun dari handphone, harus berfungsi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.